Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Tania Hertawan dari kelas 12 MIPA 3. Nah, jadi di video ini kita akan mempelajari salah satu materi yang penting dalam matematika, yaitu diagram pencar atau scatter plot. Nah, kita akan membahas mulai dari pengertian, fungsi, dan contoh soalnya. Apa itu diagram pencar? Diagram pencar adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Nah, data ini ditampilkan dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Terdapat juga variabel bebas atau independen, biasanya diletakkan di sumbu X, dan variabel terikat atau dependen di sumbu Y. Nah, berikutnya, dengan diagram pencar, kita bisa ngelihat nih, apakah ada nggak sih pola hubungan kayak pola hubungan positif, negatif, atau nih nggak ada hubungan sama sekali, HTS gitu ya. Nah, berikutnya adalah kelewat. Nah, berikut ini adalah hubungan yang ada di diagram pencar. Ada 3. Yang pertama itu hubungan positif. Nah, ini nih hubungan positif. Contohnya semakin naik X-nya, Y-nya akan naik. Yang kedua, hubungan negatif, semakin X naik, Y-nya akan turun. Nah, hubungan yang terakhir tuh tidak ada korelasi atau acak. Nah, di hubungan positif ini, titik-titik akan membentuk arah naik. Contohnya, kayak semakin lama belajar, maka semakin tinggi pula nilainya. Waktu belajarnya itu jadi X, dan nilainya itu jadi Y. Nah, yang kedua ini hubungan negatif. Contohnya itu titik-titik membentuk arah turun. Misalnya, semakin lama menonton televisi, akan semakin rendah nilainya. Itu akan turun. Nah, yang terakhir itu tidak ada korelasi. Contohnya, titik-titiknya itu tersebar acak. Jadi, tidak membentuk pola yang jelas gitu. Nah, berikutnya, di sini ada contoh soal. Ditampilkan tabel dengan data sederhana. Gambarkan diagram pencar dan tentukan jenis hubungannya. Let's go. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas contoh soalnya, kita harus mengetahui titik-titik koordinat yang terbentuk. Jadi kita amati dulu pola hubungan. Kita bikin dulu titik-titik koordinat seperti 1,60, 2,65, 3,70, 4,75, dan 5,80. Terus kita amati nih hubungannya. Kita bisa ngeliat nih, semakin gede nilai X-nya, maka nilai X-nya juga, nilai Y-nya juga akan semakin besar.
Nah, ini jam belajar nih sebagai X dan nilai Y itu sebagai nilai ujiannya. Nah, ini adalah contoh data hasil yang contoh soalnya itu adalah sebagai ini. Nah, di sini tuh titik-titiknya ngebikin membikin garis yang naik dari kiri ke atas. Nah, kalau begini ini namanya hubungan positif ya, soalnya nilai X-nya semakin gede dan Y-nya semakin gede itu semakin naik. Jadi ini positif. Lalu nih, bagaimana sih biar kita bisa menyelesaikan soal ini? Nah, soal ini dapat kita selesaikan itu kita harus paham dulu nih datanya. Mana sih? Nah, ini datanya. Ini kan, datanya menunjukkan jam belajar dan nilai ujiannya. Ini sebagai X dan ini sebagai Y. Itu bakal punya titik kan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kita gambar diagramnya. X menjadi horizontal dan Y jadi vertikal. Terus kita bikin titiknya nih sesuai urutan ya dari 1 sampai jam 5. Nah, kalau udah kita lihat pola titiknya. Garis titik-titiknya ini bikin garis atau enggak gitu. Garisnya dari bawah naik ke atas ke kanan. Yang artinya berarti ini jam belajarnya meningkat kan, dan nilai ujiannya juga meningkat. Jadi ini tuh nunjukin pola linear positif. Jadi kesimpulannya dari contoh soal ini adalah diagram pencar menunjukkan bahwa semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai ujian. Dan hubungan antara X dan Y adalah hubungan positif. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.